Selain tadi diminta patuh sebagai hamba, diminta taat sebagai hamba, puncaknya hikmah yang kedua adalah kebahagiaan. Nah, makanya ketika dipanggil misalnya Allahu Akbar, adzan, itu seakan-akan pertanyaan kepada kita, kamu manusia bukan? Kamu manusia bukan? Cuman ada satu makhluk yang turun ke muka bumi ini, hati-hati Bu ya, yang selama dia turun gak pernah mau sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang turun ke muka bumi ada dua jenis makhluk Bu, dua jenis makhluk, satu manusia, yang kedua setan. Saya ulang ya, satu manusia, yang kedua setan. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38 paling kanan sebelah atas. Qul nahbitu minha jami'a. Hei kalian semua, Adam, Hawa plus iblis, setan yang menggodanya, turun semua ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka kalau ada petunjuk dariku, hudan itu artinya petunjuk. Hudan, petunjuk untuk sholat, petunjuk untuk zakat, petunjuk untuk puasa, petunjuk untuk bahagia, petunjuk untuk senang. Kata Allah, kalau ada petunjuk dariku, hudan namanya. Makanya ketika Allah menyebutkan kalimat hudan pertama dalam Al-Quran, dia bersanding dengan sholat. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Apa makna hudan itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Di antara penjelasan hudan itu detilnya adalah salat. Kata Allah, turun semua ke bumi. Kalau ada petunjuk dariku untuk kebahagiaan kamu. Kalau ada petunjuk dariku untuk kenyamanan kamu. Kalau ada petunjuk dariku untuk kesuksesan kamu hidup di dunia. Jadi Masya Allah, ini kalau kita tahu tentang konsep ini, maka tidak ada sedetik pun dalam hidup kita kecuali ingin syukur saja pada Allah. Jadi ketika Nabi Adam dan istrinya Hawa diturunkan dan melahirkan kita kemudian hari, itu Allah menginginkan kita hidup di dunia ini hidupnya senang Bu, bahagia. Ini gak pernah ada keterangan di Quran Allah menginginkan kamu susah, itu gak ada. Di semua makhluk yang tinggal di bumi yang namanya manusia itu, ketika dia terlahir kata Allah, saya ingin kamu bahagia. Saya ingin kamu senang, nanti yang abadi nanti di akhirat. Tapi kamu dapatkan dulu percikannya saat di dunia, percikan kebahagiaan. Ayo, kalau berumah tangga bahagia, kalau bekerja bahagia, jadi anak bahagia, jadi istri bahagia, jadi ibu bahagia. Itu begitu pertama lahir, misinya misi kebahagiaan. Jadi kalau ada manusia yang tidak bahagia, yang salah bukan Allah, yang salah manusianya sendiri. Kenapa? Karena tidak mengikuti petunjuk kebahagiaan yang telah Allah tetapkan. Kan begitu Adam diturunkan, kata Allah, ini saya berikan petunjuk. Petunjuknya petunjuk bahagia. Kalau kamu ikuti petunjuk ini, hidupmu selama di dunia, jadi apapun engkau akan bahagia. Jadi dokter yang bahagia. Jadi ibu rumah tangga yang bahagia. Jadi pekerja yang bahagia. Jadi anak yang bahagia. Karena itu dalam Al-Quran, semua ada tuntunan tentang ibu, tentang anak, tentang istri, puncaknya kebahagiaan. Karena itu ketika Allah mintakan kita untuk ibadah pun, sholat, selain tadi diminta patuh sebagai hamba, diminta taat sebagai hamba, puncaknya hikmah yang kedua adalah kebahagiaan. Silahkan ibu cek dalam panggilan azan ketika diminta sholat, hayya 'alas sholat, ayo sholat. Apakah kalimat azan berhenti sampai di situ? Tidak. Teruskan setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Falah itu artinya apa? Falah itu bahagia, falah itu sukses, falah itu beruntung. Jadi begitu kita dipanggil sholat, Allahu Akbar, kata Allah, yang merasa hamba, ayo sholat. Kalau nggak merasa hamba, ya nggak sholat. Berarti kalau ada yang tidak sholat, dia merasa dirinya bukan hamba. Cuman satu di antara dua makhluk, yang satu sholat, yang satu tidak. Yang sholat itu manusia, Adam dan Hawa. Yang tidak sholat adalah setan. Makanya setan itu ketika dia mendengar suara adzan, Allahu Akbar, Abu Daud nomor hadis 857. Fafarra syaitanu wa alaihi dhuratun. Maka setan ketika mendengar suara adzan langsung lari terbirit-birit saking tidak ingin mendengar suara adzan. Jadi kalau ada yang alergi dengan adzan,
suara apa ini? Berisik sekali. Laguku lebih indah daripada adzanmu, misal. Ini sama dengan bukan saya yang bilang, awas hati-hati. Awas, nggak boleh saya jadi tersangka. Awas hati-hati. Bukan saya yang bilang. Ini sama dengan dia sedang dipengaruhi oleh setan. Karena hakikatnya manusia. Fokus. Contoh sholat. Kembali. Ibadah bukan? Karena itu mesti ada apa? Dalil. Ambil dari Al-Quran. Dalilnya Quran surah kedua ayat 43. Jelas? Baik. Caranya bagaimana? Yu'allimuhumul kitab. Lihat di Al-Bukhari hadisnya. Lihat di Muslim. Ini cara sholatnya. Jadi nggak boleh ngarang-ngarang cara sholat sendiri. Tidak boleh. Yang ketiga, hikmahnya apa? Tadi hikmahnya untuk pembuktian kita sebagai seorang hamba. Misal dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Hikmahnya apalagi tadi? Untuk mendatangkan kebahagiaan. Misal Quran surah ke-23 ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang beriman akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Apa amalannya? Ayat keduanya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang salatnya khusyuk. Di puncak kebahagiaan bisa diraih dengan salat yang khusyuk. Nah, sekarang bagian terakhir. Salat yang baik itu pasti akan berdampak kepada akhlak. Akhlak yang mulia. Maaf, mata orang yang salat pasti baik. Telinga orang yang salat pasti mendengar yang baik. Tangan orang yang salat mengerjakan yang baik. Kaki orang yang salat akan melangkah kepada yang baik. Apa dalil dari semua ini? Semua perbuatan ibadah puncak tertingginya akhlak. Dalilnya diantaranya buka Quran surah ke-29 ayat ke-45. Al-Ankabut ayat 45. Ibu hafal insyaallah pertengahannya, cuman awalnya aja barangkali yang sering dilupakan. Buktinya gampang. Innas sholata tanha. Oh, itu pertengahannya. Awalnya utlu ma uhya ilaika minal kitab. Tuh, lihat utslu tilawah, Bu. Coba Ibu bandingkan dengan Al-Baqarah 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika. Yatslu itu baca, pelajari. Perintahnya utslu. Sebelum Anda sholat, baca dulu, pelajari dulu, lihat keterangan yang bersumber dari Nabi. Utslu, watslu, utslu. Lihat ayatnya, lihat keterangannya. Ada kan? Terus, utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Kitab, ada lagi disebutkan. Ya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu, utslu. Yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Kitab disebutkan lagi. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Kata Al-Quran, ibu sebelum sholat jangan tergesa-gesa untuk sholat. Keluarkan dulu semua tuntunan dari Nabi bagaimana cara sholat yang baik. Pahami bacaannya. Utslu itu punya 3 arti dari kata tilawah. Utslu dari kata tilawah punya 3 arti. 1, baca. 2, pahami yang dibaca. 3, amalkan yang dipahami itu. Tilawah namanya.